Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojokum. Dulur, seperti biasanya dulur, episode kali ini membahas mengenai IMB dulur. IMB dulur tahu pasti, izin mendirikan bangunan. Kalau sesuatu bangunan ini rumah atau gedung atau hotel atau apa saja tentang bangunan mau didirikan atau sudah didirikan dalam proses renovasi atau pengembangan dan lain sebagainya, harus mempunyai izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan tujuannya apa? Tujuannya kan agar tidak menyalahi tata ruang, letak, dan perencanaan kota. Kan tujuannya kan itu, ya toh? Tujuannya daripada adanya izin, biasanya kita mengajukan perizinan kepada pemerintah lingkungan di sekitar situ. Bisa kalau di daerah bisa kecamatan, ada IMP-nya, terus dilimpahkan lagi ke pemerintah kota setempat, atau di tingkat kota langsung aja ke tata ruang kota. Tingkat kabupaten ya sama seperti itu. Jadi izin mendirikan bangunan memang sangat diperlukan. Karena apabila tidak ada izin mendirikan bangunan, suatu bangunan, ya otomatis menyalahi aturan. Aturan apa? Aturan biasanya menyangkut masalah peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah, masing-masing daerah. Masing-masing daerah punya aturan-aturan sendiri. Ya, kalau tidak diurus seperti itu, bisa dibongkar, bisa dan lain sebagainya. Itu sudah perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan melawan peraturan daerah, perda. Sedangkan topik pembicaraan kali ini, sebelum saya lanjutkan, ya toh, sebelum saya lanjutkan, saya minta dulu supaya like, subscribe, dan lonceng. Ada yang di pojok bawah kanan. Saya tunggu, nanti saya lanjutkan lagi. Oke dulur, terima kasih. Saya lanjutkan lagi, sudah like, subscribe, dan lonceng. Kalau komentar nanti ada season penanya. Jadi di bawah kolom komen itu dulur bisa menanyakan melalui admin Pojok Hukum. Begini dulur, akhir-akhir ini ada berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini sempat terjadi pro dan kontra. Cipta Kerja sendiri di dalamnya sebenarnya banyak terhimpun dari peraturan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang aturan-aturan tentang bangunan tata kota, Undang-Undang tentang apapun lah yang jelas. Jadi memang pemerintah merangkum suatu undang-undang namanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun kemarin, tahun 2020, dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yang seperti kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya. Dalam aturannya disebutkan pemerintah menghapus status
diantaranya adalah pemerintah menghapus status izin mendirikan bangunan. Jadi kalau dulu ada peraturan pemerintah, kota, dan lain sebagainya tentang izin mendirikan bangunan, nah sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ini pemerintah itu siapa? Presiden dan menterinya, ya, otomatis berdasarkan persetujuan DPR pusat itu menghapus istilah atau menghapus peraturan tentang izin mendirikan bangunan. Untuk peraturan izin mendirikan bangunan, ya, ini sebenarnya di dalamnya itu sebenarnya tidak jauh beda dengan peraturan yang baru Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena apa? Karena hanya mengganti beberapa poin-poin saja sebenarnya. Terutama IMB ini sudah berubah bernama Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Persetujuan Bangunan Gedung, bukan izin mendirikan bangunan tapi persetujuan. Jadi apakah bangunan itu disetujui apa tidak, berhak untuk didirikan apa tidak, itu ada dalam peraturan-peraturan tersebut PBG tadi. Dan PBG menjadi istilah perizinan ini digunakan untuk dapat membangun bangunan yang baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, adanya izin mendirikan bangunan ya otomatis apabila dulu-dulu mau membangun suatu bangunan baru atau merenovasi bangunan baru atau menambahi bangunan baru dan lain sebagainya, nah, ini perlu ada persetujuan bangunan gedung, atau disingkat PBG tadi. Sedangkan pasal-pasal yang terkait dalam IMB dan pelaksanaan perundang-undangan yang lain seperti peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang tentang bangunan gedung dan lain sebagainya, ini PBG tadi juga lebih memperluas isi daripada IMB yang lama. Kalau IMB yang lama kan izin mendirikan. Nah, mendirikan, kalimat mendirikan ini mungkin pemerintah berpikir hanya mendirikan saja, sedangkan sudah berdiri terus bagaimana? Padahal dalam lapangannya tidak hanya mendirikan saja, tapi memperluas, mengembangkan, merenovasi dan lain sebagainya, itu masuk dalam izin mendirikan bangunan. Memang lebih afdol persetujuan mendirikan bangunan, karena persetujuan mendirikan bangunan ini juga membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, bahkan mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, terutama pasal 17 poin 17 pasal 1 aturan tersebut. Jadi di situ memang sudah disebutkan tentang tata cara untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung PBG. Tidak hanya mendirikan saja, yang notabene sudah didirikan kok perlu ada izinnya dan lain sebagainya, itu bagaimana. Tapi sekarang lebih kompleks, lebih lengkap, adanya aturan-aturan yang baru, dan di dalamnya juga sudah berubah menjadi pasal-pasal yang lebih luas, termasuk yang saya ulangi lagi, memperluas ya, atau memperbaiki atau merenovasi
terus mengembangkan atau mengurangi, bahkan mengurangi itu juga harus ada punya PBG tadi, persetujuan bangunan gedung. Jadi pemilik bangunan dimanapun berada, memang hal tersebut harus dipenuhi, hal tersebut harus dilaksanakan. Kalau seandainya tidak mengurus PBG, apa sanksinya? Ya sanksinya secara otomatis kalau Perda sanksinya ya ada kurungan, ada sanksi secara eksekutorial yaitu pembongkaran dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak segera diurus, terutama apa? Terutama bangunan-bangunan yang tinggal di pinggir jalan atau di perkotaan. Biasanya seperti itu. Makanya saya saran dalam pojok hukum kali ini, apabila dulur menginginkan usaha, jenis usaha dan lain sebagainya aman dan lain sebagainya, sebaiknya dulur urus PBG-nya atau IMB-nya, kalau dulu IMB karena sesegera mungkin. Biasanya di setiap perumahan-perumahan yang benar-benar jelas, developer-developer yang benar-benar properti yang jelas, biasanya ada IMB sekaligus SHGB. Karena apa? Pihak bank sebagai kreditur tidak serta-merta menyetujui hanya berdasarkan SHGB saja, pasti ada IMB-nya. Nah, terus untuk di pinggir-pinggir jalan biasanya harus ada IMB-nya. Sewaktu-waktu ada pelebaran, sewaktu-waktu ada pengembangan tata kota dan lain sebagainya. Ya, untuk perhitungannya juga menyesuaikan dengan hitungan NJOP atau tidak dihargai yang minim sekali hanya karena tidak mempunyai PBG atau IMB, hanya mempunyai SHM, apalagi tidak ada alas haknya, itu lebih parah lagi, malah tidak ada ganti rugi dan lain sebagainya. Saya kira singkatnya seperti itu, cukup sekian. Jadi dulur sekarang menambah informasi, wawasan IMB sudah tidak ada, sekarang diganti namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Isinya sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, isinya ya hampir sama tapi lebih kompleks, dan ada yang namanya istilah memperluas, mendirikan, tidak hanya mendirikan saja, memperluas, mendirikan, terus merenovasi, terus mengurangi dan lain sebagainya. Oke dulu, cukup sekian. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah pengetahuan, walaupun ini singkat, tapi lumayan dapat ilmu, informasi dari pojok hukum. Salam pojok hukum.